Apakah malaikat itu? Allah, malaikat, dan iblis ya. Sekarang malaikat, apakah malaikat itu? Malaikat ini kan dari bahasa Arab. Malaikat ya kan. Bahasa aslinya kan dari bahasa Ibrani. Malak. Ya, malak, messenger. Malak ya, messenger. Ketika Yoab mengutus utusannya kepada Daud, disebut Yoab mengutus messenger. Ya, 2 Samuel 11. Ya, Yoab mengutus utusan kepada Daud, itu disebut mengutus messenger. Ya, ya, ayat aslinya tuh. Messenger itu dikata malak. Malak. Malak bukan yang pakai sayap itu. Anda kan berpikir kalau dengan malaikat kan pakai sayap, ya kan? Karena terinspirasi dari pagan Yunani dan kedua terinspirasi dari kerubim. Beda, ada kerubim lagi, ada lain lagi. Nah, sekarang kita malak, ya itu dulu ya, jangan buru-buru. Malak itu messenger, ya utusan. Apakah bersayap? Enggak. Ya, itu kan mitos-mitos, kayak kita melihat kerubim. Apakah kerubim itu bagian dari malak? Bukan. Malak ya malak messenger. Siapapun yang diutus itu namanya messenger. Ada utusan-utusan yang diutus untuk kebaikan, utusan yang tidak baik. Yang diutus kebaikan adalah untuk malaikat kebaikan, yang tidak baik ya malaikat kejahatan. Begitu saja, simpel. Jangan berpikir malaikat itu makhluk yang pakai sayap tiba-tiba datengin Anda sampai kelepek-kelepek gitu. Aku capek, kenapa? Anginnya besar sekali. Oh, pakai turbojet besok. Gitu ya. Malaikatnya pakai sayap kecapean. Enggak gitu. Ya. Nah, lalu di Alkitab kan lalu kalau saya tanya ada berapa sih jumlah, ya kan? Ada berapa sih jumlah apa namanya? Sebentar ya. Ada berapa sih jumlah malaikat di dalam banyak orang ya, kalau saya kan ngomong dari Alkitab saja. Banyak sekali nama-nama malaikat. Ada puluhan ya. Kalau saya simpel di Alkitab itu cuma nyebut ini saja malaikat itu Gabriel, Mikael, Hillel. Satu lagi Immanuel. Tapi itu bukan nama malaikat ya. Tapi kebetulan belakangnya L semua. Lihat ya. Ini yang disebut di Alkitab ya. Gabriel, Mikael, Hillel, Immanuel. Mengapa bukan kata Elohim? L, karena L adalah tadi ya, roh. L yang singular. L yang singular itu adalah roh. Jadi itu adalah roh. Gabri dari L. Manusia-manusia yang berasal dari Allah. Itu Gabriel itu artinya manusia Allah ya. Mikael, siapakah yang seperti L? Hail L, terpujilah L. Immanuel,
L. L adalah setia, ya. Karena kan itu yang ditulis Alkitab. Jangan ngalar-ngalar kemana-mana, jangan katanya rabi ini, rabi itu, jangan ngarang-ngarang. Alkitab cuma nulis ini saja. Nama-nama lain nggak ada di Alkitab. Apokrifa. Nah, Anda mau percaya apokrifa apa Alkitab? Anda mau percaya apokrifa apa Alkitab? Ya kan? Gabriel kok pembawa kabar gembira? Bukan. Gabriel itu artinya the man of God. Arti hurufiahnya memang itu. Kita yang nambah-nambahi arti sendiri. Siapa bilang Gabriel itu pembawa kabar gembira? Kabar selamat itu apa? Evangelis. Evangelion. Orang yang membawa kabar selamat. Evangelis. Evangelis. Para pemberita evangelis itu. Kabar selamat itu Evangelion. Kabar gembira, kabar selamat. Orang-orangnya disebut evangelis. Kita masukin ke terminologi, nah orang ngarang-ngarang sendiri sih. Nah itu pendeta-pendeta pada belajar teologi keblinger karena belajar Bapak Gereja. Kalau saya belajar teologi buat belajar baca teks Alkitab, saya kepengen tahu yang dipikirkan sama para rasul, sama para nabi waktu nulis itu apa sih? Gabriel itu artinya the man of God ya. Itu ayatnya ya. The man of L. Sebelum ini masuk ke dogma, sebelum kata Gabriel itu dijadikan dogma oleh gereja, arti sesungguhnya memang the man of God. Orang-orang yang berjalan di atas nama Tuhan, itulah the man of God, itulah Gabriel. Ya, orang-orang yang berjalan. Makanya para diaken-diaken Damaris, kalau hatimu tulus, lalu Anda bagi-bagi makanan, bagi orang-orang yang dikasih makan ini, yang sudah 3 hari nggak makan, ngelihat muka Anda itu seperti muka malaikat, tahu nggak? Anda kebayang nggak sih waktu Anda bangunin mereka ngasih makan, terus mereka sampai melongo matanya, Anda sering ngamatin nggak? Saya nonton tuh, hati sampai bergetar hati saya itu. Andalah the man of God, Andalah Gabriel bagi orang-orang ini. Para donatur yang anonim-anonim, yang sampai sekarang kita nggak tahu, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 50.000 rupiah, ada yang ngasih 500.000. Ya, kita tidak kasih tanda apa-apa buat Anda, nggak kasih ucapan terima kasih. Andalah Gabriel bagi orang-orang yang dikasih makan ini. Anda adalah Gabriel bagi mereka. Uang-uang yang dikumpulkan itu, yang Anda sisihkan, itulah Anda Gabriel bagi mereka, the man of God. Ya, simpel kan? Gabriel, konsep Gabriel itu, kalau tetangga Anda lagi ribut, ternyata anaknya belum bayar sekolah. Terus Anda nguping dengar, terus Anda pergi ke sekolahnya, itu berapa si Udin itu bayarnya? Iya ini Pak, kurang 1 juta Pak, udah 3 tahun nggak bayar sekolah. Anda punya uang 1 juta, daripada Anda buat ke Alexis, kasihkan ke dia. Jangan kasihkan ke orang tuanya, sama orang tuanya malah buat pergi ke Alexis nanti. Anda bayarin ke sekolahnya langsung nih buat bayar Udin 3 tahun.
Anda adalah Gabriel bagi Udin. Simpel kan? Anda adalah malaikat bagi sesamamu. Datanglah kerajaanmu. Kita kan doa kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di kerajaan Allah isinya apa sih? Isinya malaikat kan. Malaikat itu kan ada di kerajaan Allah. Ketika banyak orang seperti ini, makanya saya lagi mau dukung Pak ini ya Richard Owen ya, bikin sekolah sama ngasih beasiswa anak-anak. Banyak yang email ke saya ya, minta anaknya belum bayar sekolah segala macam. Saya sampai speechless, kadang-kadang saya sampai nangis ya. Bacanya sampai nggak tega. Makanya kita mau bikin itu juga ya, supaya bisa kasih sekolah, uang sekolah anak-anak ini loh, kasihan ini loh. Sampai anaknya nggak bisa bayar sekolah. Tuh, sampai nggak tega sekali kita dengarkannya ceritanya ya. Ini kita mau support ya pelayanan ini Pak Owen yang dijadikan ini ya apa namanya salah satu divisinya Damaris ya, supaya anak-anak bisa sekolah, supaya pinter. Anda yang nyumbang itulah Gabriel. Simpel kan, Gabriel kan? Anda adalah marah, datanglah kerajaanmu. Kalau ada banyak orang seperti Anda yang nyumbang di Damaris, ya, terus Anda kita kasih makan 10.000 orang. Sekarang ini kita 2.000, kemarin sempat 2.400, ternyata nggak kuat juga ya. Nah, akhirnya kita sekarang balik ke 1.400 mau ke 2.000. Tapi kita mau 5.000 sampai bulan Juni. Duitnya kurang. Kalau ada banyak orang, datanglah kerajaan Allah itu. Datang. Karena banyak malaikat di Indonesia. Di seluruh dunia banyak malaikat. Andalah malaikat-malaikat itu yang mendatangkan kerajaan Allah bagi Indonesia. Andalah para penuai itu. Karena di dalam diakonia itu ada marturia. Tanpa Anda harus pamer-pamer salib, atribut salib, pakai Alkitab, pakai traktat. Oh jangan ya, tolong jangan deh. Jangan pakai atribut. Kita bukan mau kristenisasi, kita mau menyatakan Yesus, mengeksegesa cinta itu kepada Indonesia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa kehendakmu? Apa kehendakmu? Supaya semua orang mengenal Yesus dan percaya. Melalui apa? Melalui kasih yang kita nyatakan dalam diakonia. Ya, kita membuat rumah singgah. Anda yang mau nyumbang rumah singgah, setiap kali itu nulis uang dikasih 1, 2, 3 ya. Sekarang sudah terkumpul 56 juta. Budgetnya 1 miliar. Sudah terkumpul 56 juta, 5%. Ya 5%. 2022 ini kita mau bikin. Makanya nyumbang. Ya, yang mau nyumbang Damaris untuk diakonia ya seperti biasa. Kalau yang ini pakainya belakangnya kasih 1, 2, 3, transfernya ke rekening Damaris. Kita lihat ya, Ibrani 13. Ayat 2. Jangan lupa memberi tumpangan. Malaikat-malaikat itu ada di sekitar kita. Kalau Anda memberi tumpangan, bikin tenda-tenda itulah. Memberi tumpangan kan. Daripada Anda nyimpen orang tidak jelas, ya di rumahmu, ngasih tumpangan, nggak taunya malah ngerjain kamu. Almarhum Junaidi Salat
pernah ya nampung orang di rumah, ya, kasihan nih diberi tumpangan, malah anak ini nyuri semuanya ya, keyboard, apa, handphone, komputer, dicuri semua sama anak ini. Maksudnya mau ngasih tumpangan, makanya harus kasih hikmat. Makanya kita daripada kita masukkan ke rumah orang yang jelas, kita bikin tenda-tenda ini. Anda ikut urun, Anda ikut urunan, kita bikin tenda-tenda. Uangnya ndak masuk ke saya, uangnya itu semua ke sana. Anda mau bilang apapun, mau nyalain saya, apanya mau disalahin. Nggak ada yang masuk ke saya serupiah pun uang itu, bukan buat saya. Makanya daripada Anda nyinyir, bikin sendiri yang kayak saya ini. Bikin, bisa nggak? Bisa nggak? Bikin. Bukan saya menghina, tapi bikin. Supaya energimu jangan habis. Daripada kamu teriak-teriak nyinyirin Damaris, bikin. Ya, saya dukung. Bukan jadi saingan, malah kita bagus, semakin banyak orang yang melawan. Saya lagi berusaha teriak-teriak supaya Gilbert ikutan bikin kok, cuma berhenti ya si Gilbert ya. Kenapa? Ya karena memang passionnya nggak di sana. Ya itu tadi, makanya Tuhannya saya dengan Tuhannya Gilbert jangan-jangan beda. Tuhannya Gilbert itu mengajarkan hidup mewah. Tuhan saya mengajarkan hidup sederhana dan hidup bagi sesama. Ya. Waktu Anda berdiakonia, bikin tenda-tenda ini, jangan-jangan Anda itu sedang menjamu para malaikat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Dengan apa? Dengan diakonia, Anda sedang menjamu para malaikat, sehingga malaikat itu turun. Dan banyak malaikat-malaikat. Maka ada di situ Tuhan bertahta atas Indonesia. Bukan dengan jingkrak-jingkrak muju-muju Tuhan sambil tengang-teng sana sini. Enggak. Dengan Anda berdiakonia, Anda memberi tumpangan, kasih tenda-tenda tempat pemukiman ini, Anda sedang menjamu para malaikat supaya betah di Indonesia. Simpel kan konsepnya? Itu yang diajarin di Alkitab. Kalau dalam perjanjian lama itu adalah sebuah narasi di dalam kebebalan mereka, dalam kejahilan mereka yang belum ngerti. Ini sudah tahun 2022, zamannya intelijen, artificial intelligence, ya, zamannya microchip, zamannya metaverse. Jangan Anda berpikir lagi kayak Tony Daud, klenik-klenik. Jangan kayak Tony Daud yang apa ngelawan Nyi Roro Kidul, klenik apa. Wah, Anda masih percaya begituan? Ini zamannya metaverse tuh. Bingung saya. Anda masih percaya microchip itu antikris? Anda masih percaya? Heran saya sama Anda itu. Anda kebanyakan klinik-klinik dibohongi sama pendetamu. Pendetamu aja tidak pernah diakonia kok Anda mau percaya omongannya mereka. Ya, pendetamu aja pakai hidup mewah kok. Anda percaya omongannya mereka? Saya mah nggak percaya sama pendeta yang hidup mewah. Jangan sekali-kali percaya sama orang perlente deh. Ya, jangan pernah percaya sama orang perlente. Ingat ceritanya Vincent dan pemilik Victor dan pemilik penginapan ya dulu ya. Parlente itu hati-hati karena Yesus mencintai kesederhanaan. Tapi banyak pendeta ngajari jemaatnya hidup sederhana, dia sendiri hidupnya mewah-mewah. Nah itu hati-hati itu pendeta munafik itu, hati-hati mau itulah iblis yang siap melalap Anda. Balik.
Nah, Anda kan berpikirnya begini kan, Gabriel, suatu ketika istri saya, dia lagi setir mobil, ya, tiba-tiba dia putar balik, mobilnya Matic ya, Honda Jazz Matic, mogok di tengah jalan, coba bayangin di tengah-tengah jalan, jalan arteri lah gitu ya, jalan, bisnya naik, di sini naik, truknya naik, jam 6 sore. Tiba-tiba anak saya, Miracle itu, ngomong sama mami saya, ya, in memoriam. Mimi, Mimi, manggilnya kan mami kan. Mami, Mimi, Mimi, ya berdoa buat mama. Loh kenapa ya berdoa saja buat mama. Lalu si mami saya, ya nyanyi, nyanyi ya. Terus si Miracle muter-muter, wih, 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 muter-muter gitu. Dia suka nari muter-muter ya. Terus di jam itu, Ana itu lagi nyangkut mobilnya. Bingung dia. Tiba-tiba ada orang lari-lari, ya satu laki-laki lari-lari. Kenapa Bu? Mobilnya mogok didorong. Sampai pinggir, di starter sama dia. Itu udah nyala loh. Udah nyala loh. Sama anak kan lagi dicoba-coba. Saya istriku kan lihat-lihat kenapa. Orangnya udah pergi. Apakah itu makhluk goib? Bukan, itu orang yang diutus oleh L yang didoakan oleh miracle anak saya itu tadi. Simpel kan? Mungkin orang itu adalah Anda. Kita tidak ngerti. Jadilah malaikat-malaikat itu, jadilah Gabriel. Ya, the man of L bagi sesamamu. Jangan malah jadi helel, jangan jangan jadi iblis bagi sesamamu. Nanti kita cerita helel. Singkat cerita ya, ini semua ya. Datangnya tuh nggak begini ya, tapi datangnya seperti orang biasa. Bukan klepak-klepak, tiba-tiba bulunya ketinggalan. Anda bayanginnya begitu sih. Datang, "Wah, saya didatangi malaikat. Buktinya apa? Bulunya ketinggalan." Wah, mumet Anda. Pikirannya macam begitu. Nah, inilah. Yang merah ini mungkin ini Gabriel bagi orang-orang yang lagi dibangunin ini kan. The man of God. Anda bisa bikin story gitu ya kalau Anda pengen cepetan viral ya. Anda kumpulin bulunya angsa yang putih-putih atau apok yang panjang-panjang gitu ya. Cari bulu yang putih-putih panjang atau kan ada imitasi itu kan. Terus ada kesaksian, oh semalam aku didatangi malaikat. Oh, buktinya apa? Ini nih bulunya ketinggalan. Nah, Anda bisa bikin begitu tuh. Ya, ini bulunya ketinggalan ini. Malah lagi pas selilitan nih. Lagi pas selilitan bisa tuh kan bulunya kan. Ini bulunya malaikat ini. Bulu gundulmu peang, bulu bulu ketekmu. Hati-hati dibulin sama pendeta-pendeta. Mikael, who is like God? Siapakah Mikael? Siapakah yang seperti L? Siapa? Siapa yang seperti L? Ya, siapakah yang seperti engkau? There is none like you. Gak ada yang seperti dia. Siapakah ya? Filipi 2 ayat 5, 6, 7 mengatakan, dalam kesetaraannya dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya. Jadi siapa? Yesuslah yang seperti L. Mikael ini kan disebut penghulu malaikat. Penghulu malaikat, pemimpin para malaikat, panglima perang. Siapakah panglima kita?
Yesus. Siapakah pemimpin kita? Yesus. Siapakah pangeran itu? Yesus. Makanya nggak heran kalau saksi Yehova menafsirkan Mikael itu adalah Yesus. Tafsir, ya boleh saja. Setuju nggak saya? Setuju. Anda setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Siapa yang pernah melihat Mikael? Itu Tony Daud, Pak, pernah lihatnya Tony Daud lagi, oh, itu orang lagi berhalusinasi kok Anda percaya. Simple. Yang tertulis siapakah seperti El Yesus. Ya udah itu saja. Gak usah kemana-mana. Siapakah penghulu malaikat? Yesus berkata, kamu kira aku nggak bisa kirim 12 pasukan malaikat Allah? Dia pemimpin para malaikat itu. Malaikat-malaikat menyembah dia. Itu Al-Quran ikut-ikutan. Iblis itu nggak mau nyembah Adam. Heran kenapa Adam disembah? Berarti Muhammad kan kalah mulia sama Adam. Seluruh ciptaan menyembah Adam. Kenapa nggak nyembah Muhammad? Berarti siapakah yang paling mulia dari semua manusia, Adam atau Muhammad? Muhammad nggak ada apa-apanya lah, tukang ngesek doang. Adam itu isinya cuma satu, Hawa. Muhammad isinya banyak. Siapa yang lebih mulia? Ya Adam. Kalau memang Al-Quran itu benar. Karena semua itu disuruh menyembah Adam. Malaikat pun disuruh menyembah Adam. Sebenarnya Islam itu lagi ngutip dari Ibrani 6. Seluruh malaikat itu menyembah Yesus. Ya, mana nih? Mana ya? Ibrani 6. Nih, apa ya? Ibrani berapa ya? Bentar ya. Oh, Ibrani 1 ayat 6, sorry ya. Oh, Ibrani 6, makanya nggak ketemu. Ibrani 1 ayat 6. Ya. Ketika ia membawa anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah. Ini Yesus ya. Semua malaikat harus menyembah Yesus. Apakah malaikat menyembah Muhammad? Apakah jin-jin itu menyembah Muhammad? Setan itu menyembah Yesus. Para malaikat menyembah Yesus. Manusia menyembah Yesus. Saya menyembah Yesus. Ya. Jadi ceritanya itu apakah Adam lebih, kalau dalam Islam apakah Adam lebih mulia dari Muhammad? Udah pasti, karena seluruh ciptaan disuruh kecuali iblis katanya nggak mau nyembah Adam, katanya Islam ya. Tapi kalau di dalam kekristenan bahkan setan-setan pun tersungkur di depan Yesus. Ya. Hmm. Ya kan?
Luar biasa kan? Semua ciptaan menyembah Yesus. Semua malaikat menyembah karena dialah pemimpin para malaikat itu. Ya, dialah pemimpinmu. Siapakah pemimpinmu? Yesus kan? Nah, di dalam Daniel 10 disebut Mikael pemimpinmu. Siapakah yang seperti El? Yesus kan? Itu ya. Jadi kalau ditanya siapakah seperti El? Kita kan membayangkannya malaikat tadi. Waduh, Mikaelnya lagi kalah nih. Ini. Siapakah yang perang melawan iblis? Lawan naga itu? Yesus kan? Mikael ya. Dalam Matius 26 ayat 53. Kamu pikir aku nggak bisa minta Bapakku untuk mengirim 12 pasukan malaikat? Ya, Yesus datang, anak manusia datang di awan-awan diiringi para malaikatnya, ya kan? Dialah pemimpin para malaikat itu, para malaikat, para messengernya, orang-orang kudus, ya kan? Kita semua ini para malaikat, ya kan? Siapakah seperti El? There is none like you. Siapakah yang seperti engkau? Immanuel kita skip ya. Tapi sebenarnya kalau kita cerita Immanuel ya, jangan skip ya. Di dalam Matius 12, 1 ayat 23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, Yesus itu kan disebut Immanuel. Di dalam perjanjian baru, apakah ada yang manggil Yesus Immanuel? Ya, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi kan, dan mereka menamakan dia Immanuel. Ada enggak di dalam perjanjian baru Yesus disebut Immanuel? Cuman sekali aja di sini. Nah, tapi kalau kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 14, ya ada nubuatan, ia akan menamakan dia Immanuel. Sebenarnya terjemahan ini rada ngawur ya, karena nggak konsisten. Ya, ketika dia ngomong di sini disebut Immanuel, menamakan dia Immanuel, ya. Terus di sini disebut Immanuel, tapi begitu di Yesaya 8 ayat 10, buat rancangan dan seterusnya, ya sebab Allah menyertai kami. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya, sebab Immanuel. Ya, Immanuel juga, artinya Immanuel itu bukan proper name. Dia akan menyebut namanya Immanuel. Di mana Yesus jalan, orang-orang berkata, Allah menyertai kita. Ya, karena ada mujizat, ada pemulihan, sehingga orang Israel berkata Allah menyertai kita. Itu yang dimaksud, bukan proper name. Ya, jadi Yesus itu adalah sebuah interpretasi dari cinta, membuktikan bahwa sang cinta itu masih mengasihi dunia ini, nggak ditinggal dunia ini. Itu yang namanya Immanuel ya. Itu anyway ya. Gitu ya. Ini contoh ya. Ini tadi dalam bahasa aslinya Immanuel. Ya ini yang di Yesaya 8 ayat 10 ya. Jadi Immanuel ya. Yesaya 8 ayat 10. Immanuel. Oh ya Yesaya 8 ayat 10 itu. Jadi kata Immanuel ya.
Kita nggak bisa itu. Kalau kerubim itu ya, nanti kita nggak sampai sini, nanti lama ya, nanti ikut kelas apologetik. Kerubim itu ternyata lagi cerita simbol, simbol atau kiasan dari Yesus ya, kerubim itu ya. Kerubim yang ada inilah. Kenapa ini? Ini kan bertahta di atas ini kan. Ini kan dalamnya ada loh loh hukum Torah kan. Hukum Torah. Ini kan yang namanya tutup pendamaian kan. Di mana ada kerubim ini. Ya kan? Nah, itu ternyata kiasan dari Yesus, kerubim itu ya. Nah, kita nggak bahas itu hari ini, Anda ikut aja di kelas evangelis, di kelas apologetik. Ya, kalau kerubim ini kan. Nah, kalau Anda cerita serafim, kalau cerita serafim, ya serafim itu ternyata adalah, kalau serafim itu kan malaikat yang sayapnya 6. Ternyata itu menceritakan cerita Roh Kudus ya, di mana ada lidah-lidah api itu loh, Pentakosta. Serafim itu cerita Roh Kudus. Kerubim tadi simbolisasi kiasan dari Yesus. Kerubim dengan pedang yang menyala di Taman Eden yang menjaga, ya itu adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Nggak orang bisa orang sampai ke pohon kehidupan itu kalau nggak melalui aku. Ya, harus melalui Yesus dengan pedang roh firman Allah. Pedang itu kalau dalam Ibrani disebut firman Allah seperti pedang. Logos itu seperti pedang yang memisahkan hati nurani dengan roh, dengan jiwa, dengan akal budi, pikiran. Dari mana taunya suara Tuhan apa suara bukan? Ya dari logos yang tertulis. Tetapi kalau di dalam Efesus 6, gunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu apa? Rema, bukan logos, tapi rema. Jadi logos dan rema itulah yang kerubim yang menyala-nyala dengan pedang yang menyala-nyala itu. Yesus berkata, perkataanku adalah roh yang menghidupkan. Ya, nah, ini kalau serafim itu melambangkan tadi ya, cerita tentang Roh Kudus, dia di Pentakosta, lidah-lidah nyala api. Serafim itu artinya fire ya, ular yang menyala-nyala. Ya, seperti ular yang menyala-nyala. Gitu.